definisi sendiri, auto rejection bawah ya, Mhm. auto rejection merupakan suatu pembatasan, minimum dan maksimum yang terjadi pada suatu saham, di mana saat saham ini naik, atau turun secara signifikan dalam jangka waktu 1 hari itu disebut auto rejection. Sedangkan Mhm. kalau untuk auto rejection bawah, berarti ini pembatasan ketika harga saham sudah menyentuh level batas bawah yang ditentukan oleh bursa efek. Sehingga Mhm. nanti apabila investor kemudian mengorder jual atau beli gitu, sistem langsung kemudian secara sistematis ini, menolak order jual dan beli apabila sudah melampaui batas auto rejection-nya. Nah, Mhm. tentunya dengan auto rejection ini yang dijalankan oleh bursa, ini kemudian ditujukan untuk memastikan perdagangan saham ini berjalan dengan kondisi yang sewajarnya, Mas. Mhm, baik. Nah, ini kan kalau kita lihat, ketentuan batas auto rejection, ini kami sudah menghimpun datanya, ada fraksi harganya dari Rp50 sampai Rp200, 200 sampai 5.000 dan 5.000. Nah, ini untuk auto rejection atasnya kan, sepertinya tinggi banget ya kalau kita bandingkan dengan auto rejection bawahnya nih, Mbak Feni. Dikatakan tidak simetris gitu. Nah, ini, seperti apa sih kemudian efeknya, dampaknya kepada saham-saham di IHSG kita, utamanya di masa-masa pandemi nih? Iya, sebenarnya, auto rejection asimetris yang ditetapkan Mhm. oleh pihak bursa efek atau regulator itu kemudian, pada di 2020 ini memang ditetapkan untuk kemudian, menopang kinerja saham agar tidak turun terlalu signifikan, seperti itu. Karena kalau bisa kita flashback di tahun 2020 di bulan Maret ya, ini kemudian saham-saham berguguran hampir Mhm. di batas bawahnya 25%. Kemudian ini, menjadi salah satu peluang sebenarnya karena risk and reward-nya itu kita lebih besar reward-nya dibandingkan risk, sehingga Mhm. dari, bursa kita juga kembali untuk rebound. Bahkan rebound-nya ini 2 kali lebih cepat dibandingkan krisis-krisis sebelumnya, Mas. Kalau kita bisa Baik. flashback di krisis 2008, itu kita sempat, indeks itu dari the lowest level to the highest level itu recovery butuh hampir 1,5 tahun. Nah, Mhm. namun kalau di tahun 2020 ini dengan adanya kebijakan ARB yang asimetris ya, di mana Baik. 7% ini untuk batas bawahnya, kemudian ini bisa meng-cushion untuk penurunan saham yang lebih Mhm. dalam lagi, gitu. Nah, kalau kita lihat dengan kondisi saat ini ARB berjamaah gitu, bahkan ada di pekan ini, 80-an, 83 sampai 86 saham, bahkan Ya. ada blue chip di dalamnya itu terkoreksi, di rentang ARB berjamaah. Apakah bisa kita bilang ini salah satu efek sampingnya begitu ya, Mbak? Iya, betul sekali. Dengan ARB yang asimetris ini memang ada kecenderungan di satu sisi investor cukup nyaman ya, sudah di ARB di, 7% Mhm. saja gitu. Tapi di satu sisi juga kita bisa melihat selain dari, penurunan saham yang sangat signifikan ini ya beberapa hari ini, selain dari adanya ARB juga ada, maraknya terjadi for sale atas saham-saham, yang dapat margin call gitu. Mhm. Sehingga, saham-saham margin kemarin dimanfaatkan oleh sebagian besar investor retail ya untuk kemudian pendanaan dan kemudian, saat mereka Baik. tidak bisa untuk, menjual akhirnya di-for sale oleh masing-masing brokerage-nya. Jadi ini sih yang menjadi, cermatan kita untuk beberapa hari ini untuk penurunan indeks selain dari ARB. Berarti udah bener ya ini isu-isu yang beredar di pasar, kalau kata-katanya Sobat Cuan itu Iya, katanya banyak betul. yang ke for sale nih belakangan nih, makanya nilai transaksinya turun. Ini Iya. berarti bener ya alasan dibalik ARB ini ya, Mbak Feni? Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.